Ada dua pembagian karakter seorang entrepreneur. Yang pertama, intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal adalah implementasinya, sedangkan interpersonal adalah soft skill-nya. Apa sih itu intrapersonal? Intrapersonal merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan dari diri, untuk, dan oleh diri sendiri. Contohnya seperti percaya diri. Dengan percaya diri, biasanya orang bisa menjadi inisiatif, kreatif, dan optimis terhadap masa depan. Kemudian penilaian diri, itu kemampuan individu untuk menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Artinya bisa dinilai. Sebagai diri sendiri, kita bisa menilai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran emosi, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemudian yang keempat ada proaktif, yaitu kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas kehidupan dirinya. Artinya segala perbuatan dan tingkah laku yang kita lakukan berasal dari inisiatif kita sendiri. Jadi, jika kita selalu berusaha menghasilkan sesuatu yang produktif, maka apa saja yang akan kita kerjakan akan memiliki dampak yang baik. Sedangkan interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Tujuannya untuk apa? Mencapai kesamaan bersama. Contohnya memanfaatkan keragaman. Itu seorang individu dapat menghargai orang yang memiliki perbedaan dengannya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Itu seorang individu untuk mengendalikan sifatnya, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadiannya dalam mempengaruhi kelompoknya dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Artinya komunikasi merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada sinergi, yaitu kemampuan individu yang dapat bekerja sama dengan semua orang dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan diri sendiri atau golongan. Supaya sinergi dapat berjalan dengan mulus, kita harus dapat menghargai setiap anggota dan pendapat yang ada. Artinya setiap putusan harus dibuat secara bersama dengan cara musyawarah dan adil. Cara menganalisa bisnis plan. Yang pertama harus overview bisnisnya dulu. Kalian mau bisnis seperti apa? Dilihat peluangnya dan lain-lain. Setelah dilakukan pemilihan bisnisnya, overview-nya, kemudian market analisisnya seperti apa gitu. Analisis pasarnya. Ke siapa sih? Ke anak-anak kah? Ke remaja kah? Ke orang tua kah? Dan lain-lain. Artinya market analisisnya ini bisa diukur. Mau kemana? Mau ditujukan ke siapa? Dan ketiga itu ada marketing plan. Marketing plan ini menggunakan memasarkan produk itu seperti apa, rencananya seperti apa, apakah lewat brosur, apakah lewat website, dan lain-lain. Artinya banyak media yang bisa digunakan. Kemudian yang keempat itu manajemen plan-nya, dari perencanaan sampai ke evaluasi, ke pengawasannya, misalnya dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya, mengkoordinasiannya, sampai ke evaluasi, pengawasan. Setelah manajemen plan, itu harus ada operating plan-nya. Operating plan-nya itu seperti apa sih? Bagaimana usaha itu akan dijalankan? Seperti apa gitu. Dan yang terakhir, financial plan-nya. Artinya harus ada perencanaan keuangannya di dalam proses bisnis tersebut. Dan mengembangkan ide. Bagaimana sih? Ada 4 poin. Pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual nanti. Kemudian kepada siapa produk atau jasa yang akan dijual. Kemudian bagaimana produk atau jasa dijual. Dan yang keempat itu kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi.
Artinya keempat poin ini harus dipenuhi untuk pengembangan ide untuk usaha kalian masing-masing. Selanjutnya adalah menciptakan ide bisnis. Yang pertama bisa dengan brainstorming atau gagasan kelompok, ya, yaitu berpikir secara lateral, gitu ya, artinya mengajak setiap orang untuk datang berbagi ide-ide mereka yang baru. Artinya dalam proses brainstorming ini semua mitra atau ya semua peserta ya, itu bisa diizinkan untuk memberikan pendapat apapun ya. Nah, artinya tidak ada yang salah kalau kita berpendapat ya, dan tidak ada yang jelek ya. Artinya ide yang mungkin masih mentah itu ya, artinya dan sangat mungkin bisa menjadi sebagai trigger untuk menemukan atau menciptakan ide-ide baru lagi ya. Nggak apa-apa, kita bisa melakukan dengan cara brainstorming. Dan selanjutnya bisa dilakukan dengan cara fokus group discussion gitu ya, bahas diskusi bersama teman atau mitra ya, untuk menemukan ide-ide yang baru. Dan selanjutnya informasi ya, bisa mengambil dari informasi luar ya, dari eksternal gitu. Dan keempat itu bisa dengan cara konsultasi, ya, bisa konsultasi dengan pakarnya ya, yang sudah berpengalaman ya, bisa dan lain-lain. Cara pemilihan ide bisnis, yang pertama pilih ide yang konkret. Nah, kalian mau usaha seperti apa? Bisa dipikirkan dulu, gitu ya. Artinya jangan kemana-mana, artinya semua mau diambil semua tidak bisa. Kan fokuskan mau ke usaha apa? Makanan kah, barang kah, ya, jasa kah, dan lain-lain. Ya. Kemudian pilih ide yang mudah untuk dipasarkan gitu. Misalkan lewat media sosial, kan? Kemudian lewat website, ya, blog, dan lain-lain. Dan pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Gitu. Dan yang keempat, pilih ide yang berisiko kecil gitu. Kalau tidak bisa yang besar, ya ambil yang kecil dulu. Kalau tidak bisa menanggung yang besar, ya tanggung yang kecil dulu. Ya, seperti itu. Dan pilih ide yang dapat bertahan gitu. Artinya jangan kemana-mana. Idenya itu harus ditetapkan, ya, dipertahankan. Ya. Jangan baru sekali coba udah menyerah gitu. Bisnis lain ya, jangan seperti itu. Yang ditetapkan, dipertahankan terus ya, seperti itu. Kemudian memilih alat analisis dalam manajemen. Itu yang pertama, contoh ada analisis SWOT. Untuk apa sih analisis SWOT ini? Untuk bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam suatu usaha. Contohnya, bisa dianalisis faktor-faktornya seperti apa. Dan yang kedua ada respon diagram. Itu memecahkan masalah dengan menggunakan metode-metode yang ada. Contohnya dari segi manusianya, seperti apa, dari segi materialnya, dari segi mesinnya, dan metodenya, ya, dan lain-lain. Dan itu ada akar pohon permasalahan, ada analisis lain. Analisis lain seperti menentukan sebab akibat. Akar pohon masalah bisa ditentukan dengan sebab akibat. Dan ada analisis lain seperti 5W1H. Ya. Dan yang terakhir itu ada USG. Itu bisa dinilai dari urgency, seriously, dan growth. Artinya bisa memilih masalah sesuai dengan prioritasnya seperti apa, urgensinya seperti apa. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Secara definisi adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi. Artinya, digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan di industri, itu baik lingkungan eksternal maupun internal ya, untuk suatu tujuan proses bisnis tertentu. Secara akronim dari kata SWOT itu adalah S-nya itu strength, W-nya itu weaknesses, kemudian O-nya opportunities, dan T-nya itu adalah threats. Ya. Artinya untuk analisis SWOT yaitu untuk mengetahui faktor-faktor
analisis tertentu gitu ya. Apa yang mau dijabarkan ya. Mulai dari kekuatannya, kelemahannya, peluang dan ancaman. Ya. Selanjutnya itu diagram fishbone. Itu adalah secara definisi mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab ya, kemungkinan, kemudian memisahkan akar penyebabnya. Nah, selanjutnya alat analisis yang selanjutnya itu akar pohon masalah. Itu merupakan sebuah pendekatan ya, atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu penyebab dari suatu masalah. Itu merupakan definisi dari akar pohon masalah, ya, metode yang bisa digunakan. Yang selanjutnya ada 5W 1H. Ini yang sering kita dengar ya, 5W 1H, yaitu what, when, where, ya, sampai 1H-nya ada how, ya, bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ada alat analisis dengan USG, ya. USG itu urgency, seriously, dan growth, ya, artinya untuk menentukan prioritas suatu masalah. Artinya masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya menguji ide bisnis dengan analisis SWOT. Dari sisi strength itu hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda, ya, bisa dijelaskan di strength, ya, bagian strength atau kekuatan bisnis ya, yang Anda miliki. Kemudian weakness-nya adalah hal-hal yang tidak terlalu bagus di dalam bisnis Anda. Ya. Apa saja hal-hal yang tidak bagus itu bisa dijelaskan. Artinya dengan analisis SWOT ini kita bisa mengetahui faktor-faktornya ya. Kemudian selanjutnya itu ada opportunity. Artinya hal-hal yang ada di sekitar masyarakat yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda ya. Apakah punya pengaruh ya positif terhadap bisnis Anda. Ya, memiliki kesempatan, ya, adanya peluang. Dan selanjutnya di threats, ancaman, yaitu hal-hal yang ada di masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh negatif terhadap bisnis Anda. Ini apa saja yang mempengaruhi bisnis Anda? Ya. Seperti itu. Artinya, analisis SWOT ini adalah mengetahui faktor-faktor. Ya. Contoh analisis SWOT di toko ABC. Contohnya, soal kekuatannya, strength-nya, itu pengalaman dan keterampilan dalam membuat dan menjual kue. Salah satunya. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai jaringan pemasaran kue di daerah tersebut, kekuatannya. Kemudian yang ketiga, itu memiliki lokasi bisnis yang strategis. Perlu juga untuk lokasi bisnis yang strategis. Kemudian, weakness-nya, kelemahannya, yaitu tidak memiliki modal yang cukup. Ya, kita bisa menganalisa sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Yang ketiga, tidak memiliki SDM yang andal. Kemudian dari sisi opportunities atau peluangnya, yaitu belum terdapat toko kue di daerah lain. Artinya sehingga timbul peluang. Ya. Artinya ketika ada masalah, ya, di sana ada peluang. Kemudian yang kedua, meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kue. Artinya orang daya beli masyarakat terhadap kue itu tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga, harga bahan baku kue di lokasi sana murah gitu ya. Lokasinya murah. Itu bisa menjadi peluang. Kemudian selanjutnya itu ancamannya, threats ya. Ancamannya pajak usaha meningkat ya. Dan yang kedua, impor kue dari Cina semakin banyak dan harganya sangat murah. Artinya menjadi ancaman terhadap kue yang dibuat oleh masyarakat sekitar ya atau orang-orang lokal gitu ya dibanding kue-kue yang impor gitu ya. Dan yang ketiga, pajak penjualan meningkat ya. Analisis selanjutnya yaitu menggunakan fishbone diagram ya. Yang menggunakan 5 unsur dalam manajemen. Yang pertama unsur man, yang kedua unsur method, yang ketiga unsur material, yang keempat unsur mesin, yang kelima unsur money. Ya, artinya digunakan dalam unsur fishbone diagram ini ada 5. Tapi yang biasa digunakan yaitu 4 saja. Karena di luar yang unsur money tadi
terlalu sensitif kalau kita membahas uang gitu ya. Jadi hanya 4 yang digunakan biasanya. Contohnya seperti penggunaan BBM kendaraan perusahaan boros. Ya. Kalau dari sisi mesin, kenapa sih bisa timbulnya? Ya, mungkin salah pakai persneling gitu ya, salah pakai bisa jadi. Dan metodenya mungkin mengemudinya terlalu cepat sehingga penggunaan kendaraan itu menjadi boros gitu ya. Kalau dari sisi manusia, ya, kebiasaan mengemudi yang buruk contohnya. Ya, dari sisi manusianya. Dan selanjutnya dari material. Ya. Kalau dari materialnya mungkin oktan BBM-nya salah gitu ya. Mungkin bisa jadi pelumasan yang tidak benar dari kendaraannya. Ya, untuk kendaraannya. Selanjutnya dengan analisis pohon masalah. Itu analisis pohon masalah ini merupakan suatu alat atau teknik ya, pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah. Ya, bisa juga analisis pohon masalah ini menggambarkan rangkaian hubungan antara sebab akibat ya, yang ditimbulkan dari masalah, artinya dari beberapa faktor yang saling terkait. Kemudian bisa juga alat atau teknik analisis pohon masalah ini umumnya digunakan pada tahap perencanaan, artinya berencana mulai dari perencanaan. Ya. Manfaatnya untuk apa sih? Yaitu sebagai suatu alat atau teknik dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah. Artinya pohon masalah ini punya banyak kegunaan ya untuk mengilustrasikan korelasi antara masalah dan penyebab masalah dan akibat yang ditimbulkan dari masalah. Ya. Artinya faktor-faktor yang saling berhubungan. Artinya menghubungkan berbagai isu atau faktor yang berkontribusi pada masalah. Misal dalam suatu bisnis ya untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari masalah bisnis tersebut. Contohnya seperti itu. Alat analisis selanjutnya yaitu bisa menggunakan matriks USG ya. Kalau U-nya itu urgent, ya, S-nya itu serious, dan G-nya itu growth. Ya. Kalau urgent itu semakin mendesak waktunya, artinya semakin besar nilainya. Kalau serius itu semakin mengganggu dalam pencapaian tujuan, semakin besar nilainya. Kalau dari growth, semakin berkembang masalahnya, semakin besar nilainya. Ini merupakan keterangan dari untuk kita mengisi tabel ya dalam matriks USG. Ya. Apa sih itu matriks USG? Yaitu adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Ya. Artinya caranya dengan menentukan tingkat urgensi, ya, keseriusannya, dan perkembangan isu dengan menentukan skala, ya, dengan skala 1 sampai 5. Kita bisa tentukan. Artinya isu yang memiliki skor tertinggi, ya, setelah kita total, itu merupakan isu yang harus diprioritaskan. Ya. Selanjutnya 10 prinsip dasar bisnis menurut Walton dan Hui ya, tahun 1992. Pertama, kita harus selalu berkomitmen dalam bisnis. Yang kedua, bagi keuntungan Anda dengan semua rekan Anda dan memperlakukan mereka sebagai mitra, bukan sebagai karyawan atau anak buah gitu ya. Yang ketiga, memotivasi mitra Anda gitu. Selanjutnya selalu berkomunikasi ya, kepada mitra kerja. Ya, selalu komunikasi ini kadang sepele, tapi sangat penting gitu ya. Yang selanjutnya menghargai semua rekan kerja. Ya. Dan rayakan kesuksesan Anda perlu juga, jangan hanya kerja saja gitu ya. Dan selanjutnya coba minta masukan yang baik dan buruk dari para mitra. Ya. Dan selanjutnya memuaskan pelanggan. Ya. Servis dengan baik gitu ya, menjual produk-produk yang berkualitas. Dan selanjutnya harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dan lebih baik dari kompetitor. Terakhir, bisa coba dari ide yang berlawanan.